Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para asatidz, para hujaj, bil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah, Ustaz Haji Wawan beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, di malam yang ketiga Ramadan, kita semua bisa melangkahkan kaki kita, melenggangkan tangan kita, meskipun tadi hujan, alhamdulillah tidak menyurutkan langkah kita untuk hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, puasa kita yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan keharibaan penghulu alam, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, salah satu tujuan kita berpuasa sebagaimana yang dibaca tadi adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa takut apabila langkah-langkahnya menyimpang dari ajaran Allah, kok dia takut, berarti di hatinya itu tertancap sebuah ketakwaan. Tetapi sebaliknya, orang yang ketika melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di hatinya tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa takut, cuek saja, hati-hati. Barangkali dia sudah dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung apabila kita melakukan kesalahan, karena kita sebagai manusia pasti tempatnya salah dan lupa. Tetapi di hati kita ada perasaan takut. Inilah ciri daripada orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini balasannya adalah surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan.
Sebagaimana yang sering ya kita dengar ya bahwa orang yang bertakwa inilah orang yang senantiasa dirindukan oleh surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Sesungguhnya surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, wa hafidil lisan, wa mud'imil ji'an, wa sa'imi fi syahri Ramadan. Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan. Bapak Ibu, kalau kita mengharap-harapkan surga, ini justru sebaliknya surga yang merindukan kepada kita. Ya, siapa mereka? Satu, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Kehidupannya selalu dihiasi dengan Al-Quran. Ya, di negara Barat ini sekarang fenomena Islam ini sangat-sangat baik. Islam begitu pesat di sana. Setiap transportasi seperti busway itu disediakan. Wifi gratis. Ya, tetapi coba kita lihat di medsos. Mereka para penumpangnya tidak ya berlomba-lomba tidak menggunakan wifi gratis untuk bermain-main dengan HP-nya. Tapi mereka semua berlomba-lomba membaca Al-Quran ketika mereka dalam perjalanan. Dan ini sebaliknya dengan di Indonesia. Ya, Bapak bisa lihat yang sering naik mondar-mandir busway. Bukan bacaan Al-Quran, tetapi mereka masing-masing memegang HP, mereka membaca WA, main game dan lain sebagainya, menunggu perjalanan yang menjemukan karena macet. Tetapi di Barat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mereka berlomba-lomba masing-masing membaca Al-Quran sambil menunggu perjalanan sampai di tujuan. Ini yang disebut dengan talil Quran, orang yang selalu dirindukan dengan Al-Quran. Ya, jadi kita semua ini yang dirindukan adalah mari kita bersama-sama perbanyak membaca Al-Quran. Di mana pahalanya membaca Al-Quran 1 huruf itu dibalas dengan berlipat ganda. Di hari biasa saja, bukan di bulan Ramadan, 1 huruf itu dibalas 10. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Ya, minimal kita 1 bulan itu 1 kali khatam. Ya. Jadi, mari Bapak Ibu kita ya meriahkan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Batasi anak-anak kita HP-nya, tolong ya. Tolong untuk dibatasi. Yang nomor 2, wahafidil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kemarin kita baru saja melaksanakan sebuah pesta demokrasi. Ya, sebelumnya waduh ya satu sama lain menghujat. Ya, ini di bulan yang penuh berkah ini ya jangan sampai. Mari kita jaga lisan kita. Wahafidul lisan, tangan kita dari ya mengeklik atau meng-share, menulis apa saja yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Ya, mari kita jaga. Jangan sampai puasa kita rusak. Jangan sampai puasa kita itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan ya lapar dan haus saja. Jangan sampai ya. Mari ya
Kita ikuti petunjuk Rasulullah SAW agar puasa kita puasa yang berkualitas, ya, puasanya berkualitas. Yang ketiga, bahwa orang yang dirindukan surga adalah muda'imil jihad, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ya, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan diberikan makanan dari makanan surga. Orang yang memberi minum dengan minuman atau minuman kepada orang yang haus, maka Allah akan memberikan minuman kelak dari minuman surga. Orang yang memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, yang tidak punya pakaian, maka Allah nanti memberikan pakaian kepada kita dari pakaian surga. Dan yang terakhir, bahwa orang yang merindukan surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa. Kita sekarang ini insya Allah kalau dari pertama kita berpuasa kemudian sampai maghrib nanti menjaga dengan baik sesuai dengan rukun dan yang membatalkan puasa, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang kelak dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.